Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul The Omen yang dirilis pada tahun 2006. Film dimulai dengan seorang pendeta yang tengah melihat bintang jatuh. Dia lalu memberitahu pastor tentang bintang aneh yang dilihatnya itu. Kemudian pastor langsung mengadakan rapat penting untuk membahas pertanda apa yang ditimbulkan bintang tersebut. Diraihlah sebuah pemahaman yang menghubungkan peristiwa itu dengan hari kiamat. Namun sang pastor menegaskan bahwa kiamat yang dimaksud adalah bencana besar karena lahirnya seorang anak iblis di dunia ini. Adegan berpindah pada pria kaya bernama Robert. Nah, si Robert ini adalah politikus yang cukup diperhitungkan di Amerika. Saat itu ia sedang terburu-buru ke rumah sakit untuk menemui istrinya yang sedang melahirkan. Namun sesampainya di sana, Pastor Spileto menyampaikan kabar berita buruk. Ternyata bayi Robert telah meninggal dunia saat lahir. Istri Robert juga mengalami luka di dinding rahim sehingga tidak bisa melahirkan lagi. Kemudian pendeta menawarkan Robert anak lain untuk diadopsi atau lebih tepatnya menggantikan anak Robert yang sudah meninggal. Kebetulan ibu anak itu telah meninggal, jadi kini dia tidak punya orang tua. Kemudian Robert mengambil anak itu dan merahasiakan pertukaran tersebut demi menjaga perasaan istrinya. Robert lalu mengantarkan anak tersebut pada istrinya yang bernama Catherine. Mereka lalu menamai bayi itu dengan Damien. Singkat cerita, putra mereka kini sudah berusia 3 tahun. Kelahiran Damien membawa kebahagiaan karena kini Robert ditunjuk sebagai wakil Steve, duta besar Amerika. Setelah penunjukan dirinya sebagai duta, Steve berniat untuk pulang. Namun kejadian mengerikan seolah dirancang untuk mencelakai Steve. Diawali dengan pekerja yang menyeret besi, lalu mobil tangki menabrak mobil Steve dan menyiramnya dengan bensin. Setelah itu ledakan besar pun terjadi akibat sambaran api dari puntung rokok yang seketika langsung membunuh Steve. Setelah kejadian itu otomatis Robert naik jadi duta besar dan memiliki porsi penting dalam politik di negaranya. Dua tahun kemudian, putra keluarga Robert merayakan ulang tahun Damien yang kelima. Terlihat seorang fotografer misterius muncul. Namanya Kate. Dia memotret orang-orang, namun selalu muncul bias cahaya putih. Kemudian saat pengasuh menyerahkan Damien kepada ibunya, dia terlihat melakukan kontak mata dengan seekor anjing. Seolah terhipnotis oleh tatapan anjing itu, pengasuh Damien langsung menuju atap rumah. Dia bunuh diri setelah berteriak menyebut nama Damien. Adegan kemudian berubah pada pertemuan Robert dengan duta besar Arab Saudi. Di sini Robert kebetulan menabrak Kate yang merupakan fotografer di pesta ulang tahun Damien. Setelah itu Robert kedatangan tamu, yakni Pastor Brennan dari Roma. Brennan mengaku terlibat dalam peristiwa terkutuk di rumah sakit tempat Robert memungut Damien. Dia datang ke sini ingin menebus dosa-dosanya dengan menyuruh Robert untuk segera membunuh Damien karena dia adalah anak iblis. Damien si antikristus juga dikatakan terlahir dari serigala, bukan dari rahim manusia. Robert yang mendengar ini tentu saja mengabaikan omongan Brennan dan menganggap orang itu sudah tidak waras. Dia bahkan memanggil keamanan untuk mengusir Pastor Brennan. Catherine sangat ingin menjaga Damien sendiri, namun Robert bersikeras mendatangkan pengasuh baru. Tak lama kemudian banyak Baylock datang dan mengaku sebagai pengasuh baru bagi Damien. Beralih pada Kate yang sedang mencuci foto-foto yang diambilnya. Dalam foto itu dia menemukan sesuatu yang aneh dan mulai mempelajarinya. Catherine dan Robert hendak menghadiri upacara. Meski Baylock sempat melarang Catherine membawa Damien, namun Catherine tetap memaksa. Sepertinya dia tidak terlalu percaya pada pengasuh barunya itu. Akhirnya Damien dan orang tua angkatnya berada di dalam mobil. Nah, saat si Damien melihat ke arah gereja, dia merasa tak nyaman dan langsung mencakar Catherine. Robert menyadari bahwa anaknya takut akan gereja, jadi dia segera membawanya kembali pulang. Catherine merasa aneh dengan sikap Damien akhir-akhir ini. Pasalnya dia sangat berbeda dari anak-anak kebanyakan. Sedari lahir Damien tidak pernah sakit atau manja seperti anak lain. Namun menurut Robert, Damien hanyalah anak-anak yang polos dan tidak akan bisa melakukan hal-hal membahayakan. Robert yang sangat penasaran dengan
Damien akhirnya langsung menemuinya di kamar, namun dia malah menemui anjing hitam yang sempat ada di pesta ulang tahun Damien. Bailok lalu datang dan menjelaskan bahwa ia telah menemukan anjing tersebut di jalan. Katanya anjing itu bisa digunakan sebagai penjaga bagi Damien. Tapi mengingat anjing ini dari jalanan, jelas Robert tidak setuju dan menyuruh Bailok mengirimkan si anjing ke dinas pengurusan hewan. Suatu hari kelas Damien mengadakan studi ke sebuah kebun binatang. Di sana Catherine menyadari bahwa Damien selalu sendirian. Teman-temannya tak mau dekat dengan Damien karena dianggap menakutkan. Tak hanya teman-teman Damien, para primata di kebun binatang juga menggila ketika melihat Damien. Seolah ada sosok jahat yang menyelimuti jiwa bocah tersebut. Robert lalu kembali ditemui Pastor Brennan. Pria botak itu meminta Robert untuk menemuinya di bawah jembatan pada pukul 1. Brennan menegaskan jika Robert tak datang maka kemungkinan besar Catherine akan mati. Mendengar hal itu, Robert langsung menemui Brennan di tengah derasnya hujan. Di sana Brennan menyuruh Robert pergi ke kota Megiddo di kota Israel. Nantinya dia akan bertemu dengan Bugenhagen. Dia akan menjelaskan lebih detail mengenai kenapa Damien harus dibunuh. Di sini Brennan juga bilang kalau Catherine sedang hamil lagi. Ternyata Spiletto berbohong di awal film tadi. Dia memang sengaja menyusun rencana agar Robert mau mengadopsi Damien. Namun Robert yang keras kepala tak percaya dengan pernyataan Brennan. Saat Brennan hendak kembali ke gereja, tiba-tiba muncul serangan dari sosok misterius. Belum juga masuk, petir tiba-tiba menyambar tiang besi yang kemudian jatuh menusuk Brennan hingga dia meninggoy. Di sisi lain, apa yang dikatakan Brennan ternyata memang benar. Catherine mengaku kini dia sedang hamil. Namun kehamilan ini disesalinya. Dia takut anaknya nanti akan seperti Damien. Tak lama kemudian Robert menerima pesan tentang kematian Pastor Brennan. Adegan beralih pada Bailok yang sedang memberi makan Damien. Sepertinya mereka sangat akrab dan kini tengah merencanakan sesuatu. Damien kemudian naik skuter dan menuju Catherine yang sedang menyirami bunganya di lantai 2. Namun tiba-tiba Damien menyenggol Catherine hingga dia jatuh ke lantai dasar. Catherine segera dilarikan ke rumah sakit. Usai pemeriksaan, Robert mendapat kabar buruk bahwa istrinya mengalami gegar otak dan bayi dalam kandungannya juga telah gugur. Robert sangat sedih melihat istrinya terluka parah. Catherine kemudian berbisik kepada Robert agar tidak membiarkan Damien membunuhnya. Setelah mendengar hal tersebut, Robert langsung pulang dan ingin melihat Damien. Namun belum juga bertemu, Robert menerima telepon dari seorang fotografer misterius yaitu Kate. Setelah kematian pengasuh pertama Damien dan sang Pastor Brennan, Kate terus menyelidiki kasus-kasus tersebut. Di sana ia menemukan hal-hal aneh pada foto-foto para korban sebelum meninggal. Kate juga menemui Brennan dan menemukan tanda lahir berbentuk rangkaian angka 6. Robert kemudian berangkat bersama Kate ke tempat tinggal Brennan. Di sana Kate menceritakan kepada Robert tentang hasil penelitiannya. Yang pertama menyangkut jurnal Brennan yang sebagian besar tentang Robert dan obsesinya. Lalu terdapat klip dari berbagai majalah astrologi tentang peristiwa bintang jatuh 5 tahun lalu. Kate kemudian menunjukkan klip lain tentang rumor kelahiran Antikristus di Romawi. Semuanya sama persis dengan hari kelahiran Damien, yaitu jam 6 tanggal 6 dan bulan ke-6. Kate kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah sakit di mana Damien dilahirkan. Robert juga dipaksa ikut karena dia juga bisa menemukan kebenaran tentang anak Robert yang asli. Usai berpamitan dengan Catherine, Robert dan Kate langsung berangkat ke Roma. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat. Ketika menanyakan alamatnya kepada sopir taksi, dia menjawab bahwa tempat yang mereka cari sudah terbakar 5 tahun yang lalu. Api menyebar ke bangunan lain dan menewaskan banyak orang. Mereka lalu bertemu dengan seorang biarawati yang selamat dari kebakaran. Kemudian Robert teringat dengan Spiletto yang merekomendasikan Damien untuk diangkat menjadi anak. Menurut sang biarawati, Spiletto masih hidup dan sekarang tinggal di biara di wilayah Subiaco. Sebelum berangkat ke Subiaco, mereka mendiskusikan sebuah kalimat yang tertulis di catatan Brennan. Dikatakan
bahwa bintang jatuh aneh itu punya hubungan dengan kekaisaran Romawi, yang berarti bahwa ini adalah tanda lahirnya Antikristus atau anak iblis. Kalimat berikutnya, anak setan itu akan diasuh oleh politikus yang punya pengaruh besar untuk negara. Ini semakin menegaskan bahwa Damien adalah anak iblis yang dimaksud. Sejak kelahirannya, Robert mendapat kepercayaan hingga mendapat jabatan politik yang tinggi. Sepertinya hal ini memang sudah direncanakan oleh anak iblis tersebut agar semuanya sesuai dengan ramalan. Mereka lalu sampai di kediaman Spileto yang ternyata wajah Spileto sudah rusak akibat luka bakar. Robert pun menanyakan beberapa hal dan mendapat jawaban, yaitu Servet. Kata itu mengacu pada tempat ibu Damien dan putra kandung Robert dimakamkan. Ketika mereka sampai di Servet, mereka menemukan dua kuburan. Makam seorang ibu bernama Maria Avedici Santoya yang merupakan ibu asli Damien. Saat dibuka, mereka terkejut melihat tulang belulang ibu Damien yang merupakan seekor serigala. Ternyata ucapan Brennan tidak bohong, Damien memang lahir dari seekor serigala. Dan ketika kuburan kedua dibuka, terlihat tengkorak bayi yang merupakan anak kandung Robert. Dia dibunuh dengan sengaja agar Robert terpaksa menggantikan anaknya dengan Damien. Di sisi lain, Baylock berencana mengunjungi Catherine, tapi perawat tidak mengizinkannya masuk karena Catherine sedang istirahat. Namun setelah dibujuk dan dimanipulasi, Baylock pun diizinkan untuk bertemu dengan Catherine. Ternyata Baylock berencana membunuh Catherine, sedangkan Damien punya misi lain, yaitu menghipnotis seorang penjaga agar tidak bisa bergerak. Alhasil Baylock menyelesaikan misinya dengan mudah, hingga akhirnya Catherine pun meninggal dunia. Robert mencoba menelpon Catherine beberapa kali, tetapi dia sudah tidak menjawab. Sampai Robert mendapat telepon bahwa Catherine sudah meninggal. Robert seketika marah dan kini ia bertekad untuk membunuh anak iblis Damien. Keesokan harinya, Robert dan Kate meluncur ke Yzreel, tempat ke Megiddo untuk menemui Bugenhagen. Di sana Robert ditugaskan untuk membawa serangkaian belati. Nantinya belati itu harus ditancapkannya pada bagian-bagian tubuh tertentu Damien agar dia mati. Robert awalnya merasa ragu, namun Bugenhagen meyakinkan Robert untuk melihat tanda lahir pada Damien yang berbentuk rangkaian angka 6. Itu adalah tanda kutukan iblis yang paling nyata. Kate kemudian menanyakan tentang Baylock, dan ternyata Baylock adalah penjaga neraka. Dia akan mati setelah kebangkitan iblis dalam diri Damien. Namun Robert tetap keras kepala, dia jadi karakter yang paling goblok di film ini. Meski sudah banyak bukti, tetap saja Robert tak percaya bahwa Damien adalah iblis. Akhirnya Robert pergi dan Kate membawa belati yang diberikan Tuan Bugenhagen. Sepanjang jalan Kate terus meyakinkan Robert, tapi si kampret itu masih tidak percaya dan menganggap rencana pembunuhan Damien itu gila. Bahkan di sini terlihat jelas bahwa Robert tak percaya akan adanya setan atau Tuhan sekalipun. Robert kemudian membuang belati itu, dan ketika Kate mau mengambil belati, kepalanya pecah terkena plat besi yang jatuh dari atas. Setelah peristiwa ini barulah Robert percaya bahwa Damien adalah anak iblis. Akhirnya Robert pulang sendirian dengan belati-belati itu. Setelah sampai di rumah, Robert dihadang anjing hitam. Beruntung dia bisa membereskannya meski susah payah. Dia kemudian pergi ke kamar Damien dan mencukur sebagian rambut Damien. Terlihat ada tanda rangkaian angka 6 yang disebutkan Bugenhagen. Dari sini tekad Robert untuk membunuh Damien semakin bulat. Kemudian Robert segera membawa Damien ke gereja. Baylock yang mencoba menghadang langsung ditabrak oleh Robert. Sayangnya Robert terlalu terburu-buru hingga dia melanggar batas kecepatan. Alhasil polisi pun mengejar mobil Robert. Sesampainya di gereja, Robert berencana menusukkan belati pada titik tubuh yang disebutkan Bugenhagen. Namun semuanya gagal total. Robert malah ditembak mati oleh polisi karena diduga akan membunuh anaknya. Dan itu adalah akhir film dari The Omen yang dirilis pada tahun 2006. Jika sobat masih penasaran dengan kelanjutannya, sobat bisa nonton film The First Omen yang akan tayang di bulan Oktober tahun 2023 ini. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.